Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Akhlaq Medaeng Waru dalam kajian rutin pada maghrib bersama Ustadz Aka Muzamil dalam kajian kitab Riyadus Salihin. Kajian rutin pada maghrib di Masjid Al-Akhlaq Medaeng Waru Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Akhlaq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kula panjang sami dari jalan al-zulumat, kegelapan dalam konsep jahiliyah ketika itu, menuju an-nur, cahaya dalam konsep Islam secara kafah ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu yang saya hormati, melanjutkan kitab hadis kita yang kita bahas, Riyadus Shalihin, sunnah mengikut gembira dengan mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh kebahagiaan. Yang kemarin dua dalil itu surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18 dan At-Taubah ayat 21. Sekarang ada surat Fussilat ayat 30, As-Saffat 101 dan seterusnya. Di surat Fussilat ayat 30 itu dipotong yang terakhir adalah wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalau ayat panjangnya begini sebelumnya itu, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Biar kita paham, maka ayat sebelumnya yang panjang itu kita pahamkan. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, nggih. Jadi kula panjenengan kita semuanya ini diingatkan oleh Allah. Di situ ada harfu takkid, kesungguhan, bahwa benar-benar Allah ini berfirman dalam isinya itu. Allah saja benar-benar berfirman dan Allah berjanji itu. Tapi kadangkala manusianya tidak paham bahwa Tuhannya itu loh sudah berjanji dengan kesungguhannya tadi. Bahasanya begitu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang berikrar di dalam hatinya Rabbunallah,
Tuhan kami adalah Allah. Kalau sudah Tuhan kami adalah Allah, berarti yang lain harus kita buang dan kita singkirkan. Karena apa? Tuhan kami adalah Allah. Sehingga kalau sudah bahas Tuhan kami adalah Allah, muncul la ilaha illallah. Sering saya sampaikan bahwa kata Rabbuna, Tuhan kami, itu dalam ilmu tauhid ada namanya tauhid rububiyah, mengisahkan Allah bahwa satu-satunya sebagai Tuhan. Maka Tuhan kita Allah ini adalah yang menciptakan. Dan kalau sudah menciptakan, memelihara. Setelah kita diciptakan kan dipelihara ini. Kemudian biar tidak ngawur hidupnya, maka Allah mengatur. Diturunkan Al-Quran, Nabi dan Rasul, kemudian para alim, para ustadz, mubaligh menyampaikan. Nah, ini makanya al-ulama warasatul anbiya, begitu. Lah karena Tuhan kami adalah Allah itu, ya kan? Maka muncul lagi salah satunya la rizqa illa minallah. Tidak ada rizki kecuali dari Allah. Kalau sudah memahami rizki, ini banyak. Tetapi identik orang memahamkan rizki itu tentang uang, harta benda, properti dan lain sebagainya. Tapi kesehatan kadang-kala tidak pernah dihitung, gitu. Kadang-kala kesehatan tidak pernah dihitung. Dicari-cari uangnya ngumpul, wis ngumpul tiba sakit, akhirnya dipakai berubah. Nah, itu contoh begitu. Belum lagi yang orang dagang. Ngapunten, biasa warung-warung itu kalau toh tidak beriman betul, maka tidak ada kesabaran dalam proses untuk payu. Payu ini kenapa Pak? Laku. Maka iri kepada sebelahnya. Maka apa? Muncul dengki. Akhirnya ke jalan yang lain, minta supaya cepat sugih dan sebagainya, kemudian mengkambing hitamkan sebelahnya dan lain sebagainya. Nah ini Bapak. Sehingga inilah kalau sudah kita pahami ini begitu. Makanya dalam profesi apapun, rata-rata sekarang itu iri-irian. Sing jarang iri-irian itu guru, soalnya bayarannya titik. Gak ada sing iri-irian. Sing giren itu lo gak sumbut, soalnya bayarannya titik. Nah biasanya ya yang macam-macam itu tadi, yang banyak-banyak berlomba-lomba tadi. Lah ini makanya kalau menyesal ini berikrar betul, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, maka muncullah rizqa illa minallah. Maka kalau tetangga saudara kita punya kelebihan rezeki dan melebihi kita, maka kabar gembiranya bagaimana? Ya kita ucapkan alhamdulillah, tapi jangan suudon, begitu, berburuk sangka itu. Nah, sumastakomu, kemudian dibareng istiqomah. Istiqomah itu nopo nggih? Ajek. Nek bahasane usaha ini komitmen. Lurus. Jadi tak goyah apapun. Istiqomah, berprinsip,
Makanya titik jari Rasulullah, ahabbul amal ilallah adawamu wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu titik tapi ajek terus menerus. Baca Al-Quran sedikit tapi terus. Sholat 5 waktu dirutini. Ojo sak napa nggih? Sholat 5 waktu bolong-bolong. Iku sak kobere. Iku enek butuh tok. Nek gak butuh gak blas. Sing nemen maneh sak taun sholat ping pindho. Napa? Idul Fitri karo Idul Adha. Mergo klambine anyar. Idul Fitri pas klambine anyar menunjukkan bahwa bajunya baru. Nek Idul Adha ikut mergo apa kocek oleh daging. Repot. Nah, ini. Jadi barengi istiqomah itu ternyata susah. Maka dilatih istiqomah ajak terus menerus ini karena sudah ikrar kita itu Allah Tuhan kami, Tuhan kita itu, Tuhan saya, Tuhan jenengan sedaya itu. Nah, kalau sudah begitu kata Allah, Allah ini memberikan rahman rahimnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah ini kemudian menurunkan malaikat. Malaikat turun itu. Makanya di situ pakai tatanazzal. Tatanazzal itu ala wazni tafa'al. Artinya itu saling turun. Jadi malaikat itu lo saling turun. Untuk apa? Memberikan kabar gembira, mengamini terhadap orang yang istiqomah dalam Allah Tuhannya tadi. Ibadahnya, rukun imannya, rukun Islamnya, muamalahnya. Para malaikat turun diperintahkan Allah begitu. Tatanazzal mendoakan ini, mendoakan siapa? Manusia yang istiqomah tadi. Buktinya Bapak Ibu, kita tahiyat barusan yang kita baca tadi, sholat maghrib tahiyatnya 2. Rakaat yang kedua sama rakaat yang ketiga. Itu kalau kita pahami, ya toh, itu adalah sejarah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, ketika bacaan Allahumma shalli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu adalah doanya para malaikat kepada Nabi dan kita semua yang mengerjakan sholat. Malaikat saja itu mendoakan kita. Kita pernah mendoakan malaikat. Dan malaikat gak butuh doa kita, tapi malaikat itu mendoakan kita. Nah, sing gitu ngakno kadang-kadang gak gelem, gak sholat, nyangkruk warung wifi, gak boleh-boleh. Nah, contohnya begitu. Padahal itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai innaka hamidum majid itu doanya para malaikat. Ini. Nah, Allah menurunkan itu tadi. Makanya, loh Pak, itu yang malaikat Mikael saja kan yang turun, pembagi rezeki. Itu pembagian tugas, tapi rahasianya Allah kita nggak tahu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di situ al malaikah jamak dari malakun. Para malaikatnya dulu turun, jumlahnya banyak. Dan kalau kita hitung kita nggak mampu hitung. Coba kita hitung rambut kita saja. Ayo nih iso, nggak bisa, ya kan? Ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu kemudian karena mendoakan kita suruh ngomong begini doanya, Allah takhafu wa la tahzanu wa bisyuru bil jannah. Wong iman kabeh, orang yang istiqomah karena Allah sebagai Tuhannya, janganlah takut dan janganlah sedih
Wa absyiru bil jannah. Lah, baru ayat ini. Dan berilah kabar gembira bil jannah, yaitu surga. Jadi ujung-ujungnya doanya apa? Surga. Jadi Allah memerintahkan para malaikat, ujung-ujungnya apa? Itu doakan itu hambaku sing rajin sholat, sing rajin ngaji, sing rajin berbuat baik. Tunjukkan bahwa iki lho ada kabar gembira sing jenenge surga. Wa bisyirul jannah. Loh Pak Bu, ini loh. Karena apa? Tempat kita asli kita ini sebenarnya di surga. Asli nih. Tapi kudu nggawa kunci. Sampean masuk rumah. Kira-kira malam itu sampean buka atau sampean tutup kira-kira? Atau sampean kunci enggak kira-kira? Mesti dikunci. Berarti kita masuk rumah, nutup rumah pasti kita kunci. Karena apa? Itu rumah kita, biar kita aman. Karena itu rumah kita kok, biar tidak dimasuki orang yang ngoten toh. Nah, rumah kita itu tempat kita sebenarnya itu di mana? Di surga. Cuma kudu nggawa kunci. Lah kuncine jenenge rukun iman, rukun Islam, lan ihsan, berbuat baik. Itu. Nah, nek mlebu swarga enggak nggo kunci. Nah, sehingga Allah dengan Rahman Rahimnya ini sampai memerintahkan malaikat untuk mendoakan kita dengan surga itu tadi. Ya, cuma masalahnya kudu istiqomah tadi. Wa bisyiru bil jannah, bahwa mengatakan berikan Allah rukun iman, rukun Islam dan istiqomah. Itu tadi. Ini kalau kita jabarkan banyak dalam hidup. Nah, jenenge istiqomah iku mesti sing apik, gak ono istiqomah elek. Contoh, aku ate nandine, ate istiqomah mencuri, istiqomah ngerampok, jeneng cepet sugih. Lho, jare istiqomah kok. Istiqomah itu mesti sing apik, gak ono sing elek. Begitu. Nah, wa absyiru bil jannah ini, berilah kabar gembira tentang surga itu. Ya dah. Surga sendiri selalu kita pahamkan artinya secara harfiah adalah kebun. Sing jenenge kebun niku napa Pak Bu di dunia ini? Mesti rindang, ana tumbuhane, ana buah-buahane, ana pohone, pokoke mlebu kebun niku enak, adem, ayem begitu. Itu kebun. Makanya kebun itu identik dengan sing adem-adem niku wae. Mulane kula panjenengan sami di dunia ini, coba kalau ke Malang, mesti sing dideleki napa? Sing adem kebun-kebun niku wae. Jenengan mungkin kemana-mana, cari tempat istirahat di pinggir jalan, mesti sing dideleki napa? Di bawahnya pohon. Sing gak ana pohon, mesti gak seneng. Loh, itu menunjukkan bahwa manusia ini butuh ayem tentrem niku wau. Nah, ini. Ini al-jannah itu tadi. Lah, surga yang dijanjikan oleh Allah itu tadi, allati kuntum tu'adun, yang mana sudah dijanjikan kepada kalian semua. Siapa? Orang yang berikrar dalam dirinya Allah dan istiqomah dengan ikrarnya tadi. Begitu. Nah, maka Bapak Ibu,
Ini loh yang dimaksud absyiru bil jannah, berikan kabar gembira. Oh, berarti kewajiban kita juga mengajak orang lain bergembira, yaitu berbuat baik. Besok tempat kita adalah surga. Begitu pahamnya.